Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, syukurillah, berkat rahmat Allah, eh, kita bisa bertemu lagi dengan saya Coach Bill Yedi di channel Coach Bill TV ya, di Coach Bill TV. Dalam sharing ilmu bisnis ya, ilmu bisnis buat teman-teman mempersiapkan bisnisnya ya, mempersiapkan bisnis yang lebih baik, yang lebih besar ya, yang tumbuh seperti itu ya. Pas waktu kita mempunyai ilmu bisnis, insya Allah bisnis kita akan bisa tumbuh ya, seperti itu. Kali ini saya akan akan membahas tentang marketing ya, dengan tema cara menentukan pelanggan ideal ya, cara menentukan pelanggan ideal. Karena pelanggan itu harus kita tentukan ya, harus kita tentukan sedetil-detilnya ya, selengkap-lengkapnya, sedetil-detilnya, sespesifik-spesifiknya ya kan, biar kita bisa melihat dengan sekilas saja tahu, oh ini pelanggan ideal saya ya kan. Bisa dari dari tubuhnya, dari apa yang dipakai, kendaraan yang dipakai, itu bisa juga ya kan. Itu bisa kita prediksikan ya kan, pelanggan ideal kita. Maka dari itu yuk kita bahas materi step by stepnya ya. Cara menentukan pelanggan ideal ya, menentukan pelanggan ideal. Oke. Dimulai dari atau siapa ya kan, siapa pelanggan ideal atau ideal target market yang akan ditentukan. Karena dalam bisnis harus jelas, harus pasti, harus detail, harus spesifik ya pelanggan ideal itu. Karena pembeli dari bisnis kita itu sebetulnya biasanya spesifik ya, spesifik. Walaupun yang lain ada gitu kan, yang lain ada, tapi pelanggan itu biasanya spesifik ya. Yang datang ke toko kita tuh, ke warung kita, ke bisnis kita itu sebetulnya spesifik ya, spesifik. Jadi tidak semuanya orang bisa ke bisnis kita lah, seperti itu. Kalaupun ada, itu hanya tambahan aja ya. Tapi diawali dengan dengan mendeteksi siapa pelanggan ideal yang datang ke bisnis kita ya. Oke. Kalau kita coba artikan lah gitu kan, mungkin ini hanya tambahan aja ya, artikan ya. Jadi pelanggan ideal itu adalah orang-orang ya kan, yang memerlukan produk atau jasa yang kita tawarkan gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan, dan ia siap membayar sesuai syarat dan ketentuan yang kita tetapkan. Jadi pelanggan ideal itu syarat apapun yang sudah kita tentukan, dia akan beli gitu kan, apapun yang kita tentukan dia beli. Jadi pelanggan ideal atau target market kita tuh sebetulnya dia tidak banyak menanya-nanya, atau bukan menanya-nanya dia tidak banyak, mungkin ya bisa juga menanya-nanya hal-hal yang lain gitu kan. Tapi intinya mereka pas waktu kita tentukan syarat dan ketentuan, mereka siap membeli lah, seperti itu ya. Intinya seperti ini ya. Ini hanya arti aja seperti itu ya. Oke. Cara menentukan pelanggan ideal seperti apa ya kan? Cara menentukan pelanggan ideal itu dengan strategi STPD ya. STPD itu singkatan ya dari segmentasi, targeting, positioning, dan diferensiasi ya. Diferensiasi. Nah ini strategi ya. Pas strategi sudah detail, nanti selalu teman-teman akan lebih mudah dalam menjalankan bisnisnya. Nah kita coba kita uraikan satu-satu ya. Kita uraikan satu-satu. Nah segmentasi itu apa aja ya kan? Ternyata segmentasi itu banyak ya. Segmentasi itu banyak, dari mulai geografi, demografi ya kan, fisiografi, sosial ekonomi ya kan. SES itu sosial ekonomi,
dan behavior, kebiasaan, ya kan, kebiasaan kita lah seperti itu ya. Nah ini dari 5 bagian dari segmentasi ini kita harus uraikan satu-satu gitu kan. Apakah ada dari kelima ini target market kita? Nah makanya kita harus uraikan ya kan, karena kita kan nggak tahu bisnis kita itu di mana nih pelanggannya kan. Di geografi atau di psikografi atau behavior kita nggak tahu ya, tergantung bisnis teman-teman. Makanya harus dideteksi ya, deteksi lebih detail ya, lebih detail buat teman-teman semua ya, seperti itu. Nah segmentasi ya, geografi ya, seperti ya, betul ya. Oke, geografi itu apa aja sih? Geografi itu ya kan, sebetulnya kalau geografi itu berdasarkan wilayah ya. Pas waktu bisnis berwilayah, atau misalkan bisa juga populasi atau iklim itu kan, tingkat pertumbuhan populasi bisa juga kan kita petakan. Atau misalkan kalau lebih mudahnya itu kan bisa provinsi, kabupaten, kecamatan atau kelurahan seperti itu ya. Kalau di kita kan lebih mudah, biasanya bisa saya mau buka cabangnya pengusahanya misalkan kalau misalkan distributor, atau bisa provinsi atau bisa kabupaten. Itu biasanya di awal-awal kalau dulu tuh per provinsi ya, tapi sekarang kalau penduduknya banyak per kabupaten, malah sekarang distributor itu bisa sampai ke kecamatan ya kan, karena kalau penduduknya lebih padat ya. Kalau di Jakarta itu padat, mungkin bisa per kecamatan, mungkin bisa juga kelurahan ya kan. Itu kalau emang target marketnya misalkan distributor seperti itu ya. Nah, itu yang harus dilihat ya, apakah mau seperti itu secara geografi atau yang lainnya ya kan. Atau demografi ya kan, demografi itu seperti apa ya kan. Nah teman-teman bisa lihat di KTP. Nah itu KTP pun itu bisa bermanfaat yang baik gitu kan, bisa bermanfaat untuk mengklasifikasikan calon pelanggan kita ya kan. Nah, dalam KTP itu ya. Oke. Mulai usia ya kan, bisnis kita di usia muda, di usia anak-anak, di usia menengah misalkan 30-40 tahun, atau di usia tua, itu usia bisnis kita tuh calon pelanggannya gitu kan. Nah, itu bisa didetilkan sehingga teman-teman nanti lebih mudah gitu ya. Atau misalkan jenis kelamin ya kan, karena mungkin pesennya di bisnisnya itu misalkan hijab, nggak bisa jenis kelaminnya adalah perempuan seperti itu ya, perempuan kan. Atau misalkan baju gamis, nah gamis misalkan itu bisa laki-laki, nah itu juga bisa seperti itu ya. Selain itu ada bisa dari pekerjaan ya kan. Pekerjaannya seperti apa? Nah itu di situ juga bisa ya, dari pekerjaannya. Apakah emang pekerjaannya teknik atau pertanian atau perkantoran juga bisa itu seperti itu ya. Nah, itu diklasifikasikan lebih detail ya seperti itu ya. Atau dari pendidikan ya kan. Tingkat pendidikannya yang belanja ke kita itu misalkan ada ke SD, SMP, SMA, kuliah gitu kan. Nah nanti dicari yang paling banyaknya apa? Misalkan paling banyak adalah sarjana, karena emang kebutuhan di bisnisnya ke arah sana. Nah itu juga bisa juga seperti itu ya. Jadi bisa harus ditekan. Atau mungkin alamat rumah ya kan. Kalau misalkan bisnisnya kayak kelontongan, berarti alamat rumah itu kan. Nah sekitaran, misalkan sekitar radiusnya berapa meter lah gitu kan, radiusnya berapa meter ya. Apa 500 meter atau 1 kilo, atau mungkin sekeliling perumahan kita bisa juga kan. Alamat rumah itu bisa juga ya. Oke. Atau agama ya kan, agama juga bisa. Misalkan kita membuat keperluan-keperluan perlengkapan umroh, perlengkapan haji, berarti kan agama Islam. Atau perlengkapan kalau agama lain misalkan kayak lilin kayak mual sembahan buat Chinese, itu bisa juga itu seperti itu ya. Tergantung bisnis kita ke arah mana ya kan, seperti itu. Banyak hal yang bisa digali di KTP, termasuk tempat tanggal lahir ya. Tempat tanggal lahir itu bisa juga ya seperti itu ya. Nah golongan darah ya kan, golongan darah juga bisa, karena banyak sekarang orang-orang sekarang tuh kalau misalkan
pola makan itu dengan itu sesuai golongan darahnya. Kalau golongan darah O bagusnya mengkonsumsi ini, kalau B seperti ini, itu bisa juga seperti itu ya, seperti ke arah sana kalau ke golongan darah, kalau emang ada bisnis ke arah sana ya. Termasuk suku bangsa ya, suku bangsa bisa ya. Suku bangsa seperti apa? Misalkan di Sunda ini ada rumah makan Padang, makanya rumah makan Padang itu lebih condongnya orang-orang Padang yang ada di Sunda gitu kan. Mereka membuka untuk konsumsi orang-orang Sunda, atau misalkan orang-orang Arab ya kan, buka misalkan di Jakarta khusus konsumsi orang-orang Arab gitu makanannya kan, kayak nasi biryani apa seperti itu kan, itu bisa juga seperti itu. Itu pakai suku bangsa bisa ya kan, suku bangsa seperti itu bisa ya. Selanjutnya Pak, sama sesuai status ekonomi ya, sesuai ekonomi ya. Oke, jadi status ekonomi itu harus kita detilkan ya. Di antaranya apa? Cara pengelompokan dengan membedakan segmen kelas penghasilan ya, penghasilan. Mungkin kelompok 1 bisa kita kelompokkan misalkan dari bisa 5 juta, bisa 10 juta ya kan, bisa di bawahnya juga bisa. Itu terserah kita mau mengelompokkannya berapa. Atau misalkan di daerahnya, kali daerahnya terpencil, mungkin penghasilannya 2 juta udah cukup, terserah itu bisa juga ya kan, tergantung bisnis teman-teman ya, itu bisa juga ke arah sana, karena nanti akan masuk ke gaya hidup kan, gaya hidup ya, tergantung bisnis teman-teman. Jadi sebenarnya pas waktu kita membuat target market, kita harus bisa mendeteksi sampai ke sedetil ini gitu kan, sampai ke penghasilan gitu, seperti itu ya. Nah, itu pas waktu kita bisa mendeteksi, itu lebih mudah ininya promonya lebih mudah ya, mau ke arah mana bisa ya kan, seperti itu ya. Biasanya lihat dari belanjanya ya, oke, atau lihat dari barang-barang dimilikinya ya. Contoh misalkan gini ya, dari barang-barang yang dimilikinya misalnya gini, yang belanja ke kita itu dari sisi ekonomi itu misalkan motornya banyakkan Beat, Vario, atau misalkan NMAX lah sekarang, atau mungkin di sini ada motor Ninja seperti itu ya kan, kalau motor ya. Kalau mobil misalkan apa nih, Avanza, Alphard, Innova, apa misalkan Agya atau apa gitu kan. Nah itu harus diklasifikasikan. Nah yang paling banyak ke bisnis kita tuh yang datang apa, misalkan paling banyak di level ini misalkan Beat misalkan, karena mungkin usahanya menyesuaikan ke anak-anak muda, anak-anak yang sederhana menengah ke bawah, sehingga mereka banyaknya di motornya itu. Jadi yang diincar itu kalau promosi gitu, kita cari yang pemakai motor Beat. Nah kita kasih promo. Walaupun yang motor-motor yang lain dikasih aja gitu kan, tapi yang paling banyak ke arah sana seperti itu. Nah itu yang harus dideteksi, sehingga pas waktu kita ngeliat calon pelanggan tuh bisa dilihat dari kasat mata gitu kan, bisa dari penampilan, dari motor yang dipakai, dari mobil yang dibawa, nah seperti itu ya, seperti itu. Jadi emang bisa kita lihat harus harus nampak ya misalkan itu. Saya ada teman di pengusaha fashion ya. Jadi pas waktu melihat target market itu, dia hanya melihat sepatunya aja. Pas cek sepatunya klimis, bagus dan rapi, nah itu target market gitu ya. Jadi ada teman sampai melihatnya seperti itu kan. Lihat ini yang dilihat pertama sepatu dia. Pas waktu sepatunya necis, nah dia target market seperti itu. Nanti ada yang dilihat 1, 2, 3 gitu kan. Misalkan kalau satu nggak ada, keduanya apa gitu kan, apakah dari jam tangannya, apa dari cara berpakaiannya, apa dari penampilan, itu banyak hal ya, kalau dalam bisnis seperti itu ya. Jadi nggak semua orang dipromosiin gitu kan, nggak semua orang dipromosiin ya. Selanjutnya adalah psikografi ya. Psikografi itu contohnya diantaranya hobi ya.
Apakah nih misalkan kita jualan pancing ya, atau fotografer ya, foto lah gitu kan, berarti kan cara yang hobi foto. Kalau pancing berarti cari cari orang yang hobi mancing ya. Kita bisa dari hobi, dari hobi juga bisa ya kan. Makanya kita harus detail di target market itu, karena ini tulang punggungnya bisnis di sini kan, target market ya. Atau kalau tidak detail ya sangat bahaya. Terus dari gaya hidup ya kan, apakah dia nongkrongnya di mana, di kafe atau di warteg apa di warung kopi, nah itu juga bisa itu seperti itu kan, atau di mall itu bisa, itu dari gaya hidup bisa ya kan, dari cara berpakaian itu bisa, itu bisa dilihat gitu kan ya. Target market kita seperti itu ya. Atau dari komunitas, misalkan kita punya bengkel ya kan, bengkelnya saya misalkan khasnya dari motornya motor ini RX King ya, cari komunitas RX King seperti. Atau sekarang kita bengkelnya saya bengkel Vespa, cari komunitas Vespa seperti itu bisa juga saya arah sana ya. Jadi emang tergantung bisnis kita ke arah mana ya. Jadi semua itu bisa didetilkan sampai seperti itu ya. Atau dari pola makan ya kan, pola makan tuh gini, misalkan ada kan banyak sekarang tuh ada orang makan vegetarian gitu kan. Nah, kita nyiapkan terus waktu kita membuka bisnis makanan yang khusus vegetarian ya, kita juga cari orang-orang yang yang biasa makan di khusus vegetarian. Ini banyak banget di Jakarta juga, di Jakarta banyak banget di Jakarta kayak gitu ya. Saya dulu kalau ada tamu dari luar negeri itu, teman-teman saya cari tempat makannya apa dia biasanya kan, senangnya Indonesian resto atau misalkan vegetarian atau tradisional, kita cari dulu tanyanya seperti itu ya. Jadi emang ada cara teman-teman yang target marketnya dari pola makannya. Oke. Atau health life, jadi kesehatan ya, kesehatan, dia senang sehat. Misalkan kita punya produk misalkan konsumsi kayak model untuk kesehatan, misalkan herbal untuk kesehatan gitu kan. Atau mungkin kita membuka fitness ya, seperti itu bisa. Atau misalkan sauna itu bisa gitu. Kita harus dicari orang-orang yang seperti itu ya. Seperti itu. Atau termasuk atau misalkan personality ya. Personality itu dalam artian bahwa orang-orang tertentu itu sangat terjaga kepribadiannya, sehingga dia untuk belanjanya pun mungkin dia khusus barang-barang tertentu lah seperti itu ya. Mungkin kayak tas, misalkan tasnya bermerek, atau misalkan sepatunya bermerek, itu seperti itu ya. Karena dia personalitinya benar-benar dijaga ya, dijaga. Jadi itu biasanya orang-orang ke hal-hal yang ke merek biasanya ya, ke merek seperti itu ya. Nah, atau fashionable ya, fashionable itu trendy ya, termasuk yang tadi saya bilang tadi itu bisa juga termasuk dalam fashionable ya, personality atau fashionable itu bisa itu kan. Malah sekarang orang lebih condong ke fashionable ya, dari personality ke fashionable, jadi fashion ya, trendy ya, trendy. Jadi gaya hidup lah intinya gaya hidup ya. Dengan tas mahal, jam tangan aja saya pernah disuruh minta tolong untuk menjualkan jam tangan. Saya pikir jam tangannya murah gitu kan, paling mahalnya 100 jutaan lah gitu kan, ternyata miliar gitu kan, 1 miliar gitu kan, 1,5 miliar. Saya bilang jam tangan apaan ini 1 miliar seperti itu ya. Ternyata emang pembelinya juga ada, ternyata pembelinya juga ada ya. Model seperti itu ada ya. Atau metroseksual ya, dalam artian gaya hidup kota-kota besar ya, gaya hidup kota besar ya, yang glamor ya, seperti itu ya. Nah itu juga bisa ya, pas waktu kita misalkan usahanya mengarah ke sana ya, itu bisa. Contohnya pub, diskotik, mungkin seperti itu bisa, seperti itu ya.
Nah diantaranya tentang psikografi ya. Jadi teman-teman bisa lebih detail di dalam psikografi ini, sehingga sebenarnya ini banyak yang harus yang bisa di up di sini, sehingga target market teman-teman itu bisa didapat dari psikografi juga seperti itu ya, bukan hanya hal-hal yang lain yang umum ya. Nah, selanjutnya adalah behavior ya, kebiasaan ya. Kebiasaan, contoh misalkan kalau Indonesia tuh kan senang kumpul ya, senang kumpul kalau jalan-jalan, kalau kemana-mana tuh bareng-bareng gitu kan. Jadi dengan kumpul tersebut yang laku ya mobil keluarga lah seperti itu. Makanya mobil keluarga tuh sangat laku, termasuk mobil kelas atasnya sekarang tuh Alphard ya. Alphard tuh sangat laku banget, keras ya. Karena pas waktu jalan kemana ya pengen sama keluarga, ada kebiasaan ya, ke behavior. Atau misalkan kalau misalkan itu kan kalau kita jalan kemana-mana keluar kota selalu harus bawa oleh-oleh. Jadi di daerah itu bisa menyiapkan oleh-oleh, makanan-makanan khas yang ada di daerah, karena orang yang timur, orang Indonesia itu kalau nggak bawa oleh-oleh tuh kayaknya nggak enak gitu kan. Jadi emang makanan-makanan oleh-oleh itu bisa juga disiapkan. Nah, pas waktu kita khusus membuat oleh-oleh, kita misalkan ke Puncak, ke Bandung, atau ke daerah-daerah wisata lah gitu kan. Nah itu biasanya khas-khas dari daerah itu biasanya muncul. Nah biasanya pelancong itu biasanya mereka pasti membeli untuk oleh-oleh khasnya gitu kan. Walaupun seperti apa bentuknya, rasanya ya mereka yang penting khasnya dibawa lah gitu kan, seperti itu ya. Nah ini juga bisa dari kebiasaan ya kan, kebiasaan kumpul, kebiasaan membuat oleh-oleh, itu banyak kebiasaan lain ya yang biasanya itu bisa jadi itu target market ya, menciptakan target market itu bisa jadi. Jadi dari kebiasaan itu bisa dibuat kita produk ya, dibuat produk ya, seperti itu ya. Oke, dari segmentasi sudah selesai. Sekarang kalau target segmentasi sudah detail, baru kita pilih ya, dipilih yang mana yang segmen pasar yang sudah bisa didapat ya nanti ya. Jadi teman-teman segmentasinya didetailkan dulu sampai dapat. Dari behavior ada dari psikografi ada apa aja gitu kan, dari ini ada apa aja, satu-satu mungkin ada yang di strip, nggak ada di sini, di sini ada, nanti baru dikumpulin. Nah setelah dikumpulin baru mulai ditentukan target marketnya ya, dibidik lah target marketnya, ditentukan sehingga pasar itu bisa kelihatan ya, target market itu adanya di mana, posisinya di mana, kebiasaannya apa, itu bisa ditentukan ya, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya adalah positioning. Jadi pas waktu sudah segmentasi sudah detail, target sudah jelas, nah tinggal kita memposisikan kita mau sebagai apa ya. Nah, memposisikan kita mau seperti apa ya. Jadi pas waktu kita sudah dapat dua, posisi kita seperti apa. Jadi kenapa mereka harus jadi pertanyaannya, kenapa mereka harus membeli kepada saya tidak ke orang lain? Nah itu harus tahu tuh, ya kan? Nah, harus tahu pas waktu kita ada, apalagi ada ada pembanding lah nanti ada yang selanjutnya ya, diferensiasi ya. Nah itu pas waktu posisi kita sebagai apa, nah kita harus tahu ya. Orang lain tuh harus ada alasan datang ke bisnis kita, ke toko kita, ke warung kita tuh harus ada alasan kenapa, ya kan? Apa positioningnya, bisa juga dari keramahan bisa, atau dari harga murah bisa, atau harga barangnya branded bisa, macam-macam nanti positioning teman-teman bisa ditentukan ya. Mau apa nanti positioningnya, mau murah, mau kemudahan, mau keramahan, mau macam-macam lah. Kalau makanan mungkin enak gitu kan, rasanya beda banget atau seperti itu ya. Seperti itu ya. Oke. Ya. Passion to buy ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah diferensiasi. Jadi bisnis kita tuh dengan orang lain tuh ada pembedanya enggak gitu kan. Pembedanya apa yang saya bilang tadi itu ya.
tadi kebahas barusan. Pembedanya apa pembedanya tuh ada tiga biasanya kan, ada tiga ya kan. Yang pertama adalah di better, maksudnya apakah lebih baik atau apa gitu kan. Oh di saya mah lebih baik gitu kan, ininya apa namanya barangnya misalnya. Atau misalkan berbeda dengan yang lain. Oh sini mah berbeda barangnya, pokoknya beda banget gitu. Jadi khas gitu kan, ada keunikan lah gitu kan. Ada unik gitu. Jadi pas waktu membeli itu beda banget lah kan, berbeda dengan di bisnis-bisnis sejenisnya gitu kan. Atau emang di yang ketiga lebih murah ya kan. Nah kebanyakan para pengusaha tuh biasa ingin lebih murah. Nah ini bahaya sebetulnya kalau bisnis membuat lebih murah berat banget, biasanya mengangkatnya berat banget karena pas waktu lebih murah berarti keuntungan kan dipangkas ya, keuntungan dipangkas, itu sangat berat mengangkat bisnisnya. Jadi kita harus jual banyak ya kan, baru dapat keuntungan lah ya, seperti itu ya. Nah itu sarannya sih tidak lebih murah ya, seperti ya, tidak lebih murah. Jadi jangan murah-murahan ya kan. Kalau sekarang kan banyak sini murah, di sini lebih murah lagi, wah itu bahaya itu sebenarnya kan, bahaya seperti itu. Jadi faktor pembeda ini harus dicari di bisnis teman-teman ya. Nah itu seperti itu. Nah itu seperti teman-teman 4 target market yang bisa disampaikan. Nah saya ada sedikit tambahan terkait target market ya kan, yang sebetulnya ada bisa berhubungan dengan sesuatu yang bergerak ya, target market ya. Teman-teman bisa gali lebih detail lagi dari hal-hal lain ya kan, termasuk dari sesuatu yang apa aja sih yang bergerak itu ya kan, atau dari potensi kehidupan. Yang pertama adalah dari potensi kehidupan ya kan. Potensi kehidupan tuh bisa kebutuhan hidup, bisa kecintaan hidup, nah itu juga bisa tuh. Kebutuhan hidup apa? Makan, misalkan rumah, itu kebutuhan hidup sepertinya. Atau kecintaan hidup apa? Membuat taman atau hobi atau macam-macam itu ya. Nah, kecintaan. Nah itu bisa digali ya dari potensi hidup ya. Jadi teman-teman banyak hal nanti gitu ya. Oke, yang kedua adalah dari naluri mempertahankan diri ya. Dari naluri itu bisa ya kan. Dari naluri mempertahankan diri. Apa misalkan ya kan, mencari rasa aman. Certainty ya kan, mencari rasa aman. Jadi kalau orang yang sering mencari rasa aman apa, misalkan kalau dari rumah misalkan dia tertutup ada gerbang kan bisa juga itu. Nah itu juga harus disiapkan sama kita. Kalau bisnisnya kita perumahan, jadi dia harus tidak begitu aja datang, dia harus tertutup, minimal rumahnya berapa misalkan, supaya ketutup untuk gaji satpam atau apa, bisa disetting, bisa diplanningkan seperti itu ya. Atau connection ya, mensucikan sesuatu yang bersifat spiritual ya kan, atau bisa berhubungan dengan ibadah ya kan, bisa umroh, ziarah, atau misalkan haji, atau misalkan mensucikan itu berbakti dengan orang tua pun sama, itu bisa termasuk dalam mensucikan ya, seperti itu ya. Oke. Nah, itu bisa tuh. Atau dari yang selain yang lainnya, misalkan dari variasi, mencari hal-hal baru atau imajinasi. Biasanya orang-orang tuh senang dengan hal-hal baru ya. Pas hal-hal baru, makanya seorang pengusaha itu harus kreatif ya, harus mempunyai banyak imajinasi ya. Nah kreativitas itu harus dijalankan setelah bisnis ini berjalan ya, seperti itu. Selain itu adalah grow. Hari ini lebih baik dari hari kemarin ya. Nah biasanya orang senang ke arah sana gitu kan. Kalau misalkan sekarang misalkan motornya misalkan Beat, ya saya besok harus Vario lah gitu. Besok harus apa, biasanya ke arah sana ya. Dia harus lebih baik kadang-kadang seperti itu. Atau mungkin dari kebiasaan hidup lah seperti itu kan. Mungkin saya sekarang sibuk bekerja, besok saya harus sambil ibadah. Mungkin besoknya lagi harus ke dakwah, itu bisa juga itu kan, karena ingin lebih baik dari hari ini kan, seperti itu ya. Atau yang selanjutnya adalah signifikan, orang lain merasa ingin dianggap ya kan. Kenapa misalkan pas waktu kita mau ingin dianggap, biasanya bisa dari berpakaian, bisa dari kendaraan, dari macam-macam hal itu bisa dicari itu.
sudah dicari ya. Di pakaian pun bisa sebenarnya, dengan misalkan pakaiannya lebih bagus karena ada bermerek, misalkan karena emang bahannya bagus, itu bisa juga signifikan merasa ingin dianggap ya. Misalkan kita jual pakaian yang harganya misalkan batik harganya orang misalkan cuma 100, dia misalkan 300 ya kan. Mungkin karena desain, bahan yang lain-lainnya bagus ya bisa juga seperti itu. Itu bisa seperti itu. Atau kontribusi, semua orang ingin memberi kontribusi ya, dengan sedekah apa seperti itu ya. Jadi emang nah dari sini pun banyak sebetulnya, dari kontribusi pun bisa. Pas waktu orang seneng kontribusi, nah sebetulnya jadi lahan bisnis ya, seperti lahan bisnis ya. Kalau di saya tuh ada sekarang distributor makanan, distributor ini ya, keperluan rumah tangga ya. Pas waktu orang ingin kontribusi misalkan untuk berbagi-bagi, dia tinggal pesan aja ke distributor gitu kan. Pak, saya bikinin paket misalkan berapa, 100 ya, bikinin sama dia. Jadi orang-orang di rumah itu enggak harus beli, nyusun, beres-beresin, masihin, enggak gitu kan. Mereka sudah siap, tinggal bagi-bagikan saja gitu kan, tinggal bagi-bagikan saja seperti itu ya. Bisa dari kontribusi ya, kontribusi. Jadi banyak hal dalam menentukan target market seperti itu ya. Atau yang banyak dicari orang, kan apa sih yang banyak dicari orang? Misalkan tadi kesehatan, orang ingin sehat sampai tua kan. Bisa juga dengan bisnisnya apa? Misalkan bisnisnya herbal atau hal-hal lain lah, misalkan selain herbal mungkin bisa, atau konsumsi vitamin atau seperti itu. Atau misalkan peace, kedamaian ya kan, kedamaian misalkan bisa kita bisnis villa, atau misalkan tempat-tempat wisata ya kan, yang membuat tenang, nyaman gitu kan, seperti itu. Bisa juga pesantren, untuk pesantren tapi khusus manula lah, seperti bisa juga seperti itu ya. Atau misalkan time productivity ya, jadi orang ingin ingin produktif dalam hidupnya, itu bisa juga ya kan, bisa berbagai hal yang kita siapkan lah seperti itu ya. Nah seperti itu ya teman-teman, cara menentukan pelanggan ideal ya. Jadi cara menentukan pelanggan ideal itu banyak hal yang teman-teman bisa gali ya. Tadi dari STPD ya kan, terus tadi dengan cara sesuatu yang bergerak tuh bisa ya, teman-teman bisa didetilkan sehingga teman-teman nanti akan lebih mudah menentukan pelanggannya seperti itu ya, akan lebih mudah ya, sehingga teman-teman nanti akan bisa tumbuh dalam bisnisnya pas waktu bisa mendetilkan pelanggan ya. Itulah sharing kali ini tentang marketing dengan judul cara menentukan pelanggan ideal ya kan? Tonton terus channel Coach Bio TV agar mendapatkan ilmu-ilmu bisnis yang kedepannya bisa membantu teman-teman dalam bisnisnya ya. Jangan lupa ya subscribe ya untuk mendapatkan ilmu-ilmu bisnis ini, sehingga teman-teman tidak ketinggalan mendapatkan ilmu bisnis ya. Nanti setelah banyak ilmu bisnis yang lain yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman ya. Itu aja dari saya sharing kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.